Politik Indonesia kembali diguncang, kali ini oleh pengakuan mengejutkan terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Isu ini bukan sekadar rumor, melainkan telah menjadi sorotan utama di berbagai media nasional dan internasional. Banyak pihak terkejut, karena selama ini keaslian dokumen tersebut dianggap sudah jelas dan tidak pernah dipertanyakan secara serius. Kontroversi lama soal foto kelulusan presiden berubah drastis setelah seorang putra Duma Budi Utomo mengklaim bahwa wajah di foto ijazah itu adalah ayahnya, bukan Jokowi. Pengakuan ini muncul di tengah masyarakat yang sudah lama penasaran dengan detail masa lalu presiden, dan kini menjadi bahan diskusi hangat di berbagai kalangan. Pengakuan ini, yang awalnya beredar di lingkaran pribadi, kini menjadi perdebatan nasional dan menggoyahkan narasi resmi tentang masa lalu presiden. Banyak warga mulai mencari tahu lebih dalam, membandingkan foto-foto lama, dan mencoba menghubungkan berbagai fakta yang selama ini tersembunyi. Klaim tersebut mengubah isu politik menjadi drama keluarga yang berdampak luas, menimbulkan keraguan besar terhadap identitas dan kredensial presiden. Tidak hanya keluarga Dumatno yang terlibat, tetapi juga masyarakat luas yang merasa terhubung dengan kisah ini karena menyangkut masa depan bangsa. Jika benar, ini bukan sekadar salah foto, melainkan dugaan pemalsuan di inti identitas pemimpin negara. Proses hukum dan investigasi pun mulai digulirkan, dengan banyak pihak menuntut transparansi dan kejelasan dari pemerintah serta institusi pendidikan terkait. Masyarakat kini terjebak dalam pusaran spekulasi, mempertanyakan kepercayaan dan legitimasi pemimpin mereka. Banyak yang merasa cemas karena kebenaran dari kasus ini bisa berdampak besar pada stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Perjalanan mengungkap kebenaran baru saja dimulai, dan pengakuan ini memastikan kontroversi akan terus bergulir hingga ada jawaban pasti. Semua mata kini tertuju pada proses investigasi, menanti apakah misteri ini akan terpecahkan, atau justru menambah babak baru dalam sejarah politik Indonesia. Pengakuan itu akhirnya meledak di acara televisi Rakyat Bersuara, ketika Rustam Effendi mengungkapkan bahwa keponakannya mendengar langsung dari putra Dumatno, pria di foto ijazah, adalah ayahnya. Momen ini menjadi sangat dramatis, karena selama bertahun-tahun, isu ini hanya beredar sebagai bisik-bisik di masyarakat. Namun, untuk pertama kalinya, kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik rumor, akhirnya diungkapkan di hadapan jutaan penonton televisi nasional. Suasana studio pun berubah tegang, dengan para penonton dan panelis terdiam mendengarkan pengakuan mengejutkan tersebut. Rustam menegaskan ini bukan rumor internet, melainkan klaim dari sumber terdekat, dan siap menghadirkan keponakannya sebagai saksi. Ia menekankan bahwa informasi ini didapat langsung dari orang yang terlibat, bukan sekadar spekulasi atau cerita yang berkembang di media sosial. Rustam bahkan menantang siapapun yang meragukan kesaksiannya untuk membuktikan sebaliknya, menunjukkan keyakinan dan keberaniannya dalam menghadapi tekanan publik. Namun, ia juga mengakui sulitnya membawa putra Dumatno ke publik karena tekanan politik yang besar. Rustam menjelaskan bahwa keluarga Dumatno merasa terancam dan khawatir akan keselamatan mereka jika harus tampil di depan umum. Tekanan dari berbagai pihak membuat mereka ragu untuk berbicara, meski kebenaran sangat penting untuk diungkapkan. Kesaksian ini memperkeruh situasi, menyoroti risiko yang dihadapi saksi kunci dalam kasus politik sensitif. Banyak pihak mulai mempertanyakan keamanan dan perlindungan bagi mereka yang berani bersuara. Isu ini pun menjadi perbincangan hangat di masyarakat, memperlihatkan betapa besarnya tekanan yang dihadapi oleh para saksi dalam kasus-kasus besar seperti ini. Dengan mengangkat isu ini di televisi nasional, Rustam memastikan kontroversi tak bisa diabaikan. Ia berhasil menarik perhatian publik dan media, memaksa pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. Isu yang sebelumnya hanya menjadi perbincangan terbatas kini menjadi sorotan utama di seluruh negeri. Entah benar atau tidak,
Pengakuan ini telah memperbesar tuntutan publik akan transparansi dan kebenaran. Masyarakat kini menuntut penjelasan resmi dan investigasi lebih lanjut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa kekuatan media nasional mampu mengubah dinamika politik dan mendorong perubahan, sekaligus memperlihatkan betapa pentingnya keberanian untuk berbicara demi kebenaran. Roy Suryo, pakar telematika, membawa kontroversi ke ranah ilmiah dengan analisis digital foto ijazah presiden. Ia menggunakan perangkat lunak luminance dan gradient untuk mendeteksi tanda-tanda manipulasi pada foto. Analisisnya menunjukkan garis kontur di sekitar wajah, mengindikasikan kemungkinan foto itu adalah komposit, wajah ditempel di tubuh lain. Suryo menegaskan, ini bukan sekadar opini, tapi bukti empiris yang mengubah perdebatan menjadi soal data forensik. Jika benar, foto itu bukan sekadar gambar tua, melainkan hasil rekayasa digital. Bukti teknis ini ditambah kesaksian keluarga Dumatno, memperkuat tantangan terhadap narasi resmi. Kini, data forensik menjadi pusat pencarian kebenaran, bukan sekadar pernyataan politik. Roy Suryo juga menyoroti cap 3 jari di ijazah, elemen penting dalam verifikasi dokumen resmi. Ia menemukan bahwa cap tersebut tidak menutupi jas di foto, padahal seharusnya ada jejak tinta di sana. Analisis warna menunjukkan tidak ada tinta cap di area jas, menguatkan dugaan foto ditempel setelah cap dicapkan. Temuan ini menjadi bukti teknis serius, melampaui sekadar perdebatan ciri wajah. Jika benar, ini menunjukkan pelanggaran prosedur keamanan dokumen. Misteri cap 3 jari kini menjadi bukti kunci dalam kontroversi keaslian ijazah. Salah satu bukti paling gamblang dalam kontroversi ini, datang dari analisis perbandingan wajah yang dilakukan oleh Roy Suryo, seorang pakar telematika yang dikenal luas di Indonesia. Ia menggunakan metode ilmiah untuk membedah kemiripan wajah pada dokumen-dokumen penting yang menjadi sorotan publik. Dengan bantuan perangkat lunak pengenalan wajah yang canggih, Roy Suryo membandingkan foto pada ijazah yang dipertanyakan dengan foto masa muda Jokowi, serta foto Dumatno Budi Utomo. Proses ini melibatkan analisis detail pada struktur wajah, jarak antar mata, bentuk hidung, dan ciri-ciri unik lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kecocokan wajah antara foto ijazah dan Jokowi hanya mencapai 36%, angka yang tergolong sangat rendah untuk ukuran identitas visual. Sementara itu, ketika foto ijazah dibandingkan dengan Dumatno, hasilnya justru sangat tinggi, yakni 92%. Angka ini menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat dan media. Perbedaan mencolok ini dianggap sebagai bukti kuat oleh sebagian pihak bahwa foto di ijazah lebih mirip Dumatno daripada Jokowi. Banyak keluarga dan masyarakat awam pun ikut membandingkan foto-foto lama untuk mencari kebenaran. Analisis visual yang sederhana namun efektif ini mudah dipahami oleh publik luas, sehingga memperkuat keraguan terhadap keaslian dokumen ijazah yang beredar. Banyak yang mulai mempertanyakan narasi resmi yang selama ini beredar. Meski demikian, ada juga pihak yang meragukan akurasi perangkat lunak pengenalan wajah, mengingat faktor usia, kualitas foto, dan perubahan penampilan seiring waktu. Namun, angka-angka hasil analisis ini tetap saja telah memengaruhi opini masyarakat secara luas. Diskusi dan perdebatan pun semakin ramai di berbagai kalangan, mulai dari media sosial hingga warung kopi. Kini, perdebatan publik berfokus pada dua sosok utama, Jokowi dan Dumatno, dengan masyarakat menanti klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Bukti teknis yang dihasilkan dari analisis ini semakin mengarah pada satu pihak, menambah tekanan bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan resmi. Skor 92% yang didapat Dumatno kini menjadi seruan keras bagi masyarakat dan media, agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut atas masa lalu Presiden, demi kejelasan dan transparansi publik. Nama Dumatno Budi Utomo kini jadi sorotan nasional, memicu rasa ingin tahu publik. Berdasarkan informasi, Dumatno adalah sepupu Presiden Jokowi, menambah intrik pada dugaan penggantian foto.
Ia lahir tahun 1957, usianya cocok dengan masa ijazah diterbitkan, dan profilnya sesuai dengan konteks dokumen. Dumatno adalah sosok nyata, sukses dan mudah dijangkau, pemilik gedung olahraga dan komisaris perusahaan di Solo. Keberadaannya membuka peluang penyelesaian pasti, namun ia memilih diam. Kesaksiannya bisa membenarkan atau membantah klaim, tapi hingga kini ia tetap bungkam. Dumatno menjadi figur sentral yang diam dalam misteri nasional ini. Tuduhan pemalsuan ijazah tak dibiarkan begitu saja. Roy Suryo dan beberapa penuduh lain kini jadi tersangka. Mereka dijerat UU ITE terkait penyebaran data elektronik yang menyesatkan. Roy Suryo membantah memanipulasi data, menegaskan hanya menganalisis gambar yang sudah beredar. Bagi pendukung presiden, status tersangka membuktikan klaim penuduh tak berdasar. Namun, bagi penuduh, proses hukum ini justru peluang memaksa presiden menunjukkan ijazah asli di pengadilan. Perdebatan hukum ini menambah panas kontroversi, mempertemukan dua narasi yang saling bertentangan. Para penuduh melihat pengadilan sebagai panggung utama untuk membuktikan kebenaran. Proses hukum kini jadi bagian penting dalam upaya mengungkap fakta. Di tengah hiruk-pikuk tuduhan, muncul seruan untuk mempercayai institusi resmi dan keahlian forensik mereka. Ade Armando menegaskan, Puslap 4 Polri punya teknologi dan metode canggih untuk menguji keaslian dokumen. Ia menyebut, manipulasi sederhana seperti menempelkan wajah pasti bisa dideteksi para ahli. Analisis Roy Suryo dianggap tak setara dengan pemeriksaan laboratorium forensik negara. Tidak adanya temuan resmi pemalsuan justru dianggap bukti keaslian ijazah. Perspektif ini mengajak publik mempercayai otoritas institusi, bukan spekulasi digital. Kontroversi ijazah Presiden Jokowi kini jadi simbol perpecahan masyarakat Indonesia. Publik terbelah, satu kubu menuntut transparansi, kubu lain percaya pada institusi resmi. Bukti ilmiah yang saling bertentangan menciptakan kebingungan dan polarisasi. Satu-satunya jalan keluar adalah proses terbuka dan kredibel yang diterima semua pihak. Legitimasi pemimpin bertumpu pada kepercayaan rakyat yang dibangun di atas kejujuran dan keterbukaan. Baik tuduhan benar atau salah, penyelesaian butuh pemaparan fakta yang jelas dan dapat diverifikasi. Penunjukan dokumen asli untuk diuji ahli independen mungkin jadi satu-satunya cara menuntaskan kontroversi ini.